Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga siap kembali untuk belajar bersama. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, hari ini kita sudah memasuki tema 1, organ gerak hewan dan manusia, itu subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu anandaku harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi setelah anandaku memperhatikan video pembelajarannya, diharapkan anandaku dapat menjelaskan iklim yang ada di Indonesia dengan benar, kemudian menentukan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Ya. Baik, perhatikan penjelasannya ya. Jadi karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Jadi peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di dalam suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat 2 macam peta, yaitu peta umum. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nah, ini contoh peta. Jadi amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi anandaku dapat memperhatikan peta ini dengan persebaran suku yang ada di Indonesia, seperti di wilayah kita itu yang berada di Pulau Sulawesi. Jadi ada suku Bugis, kemudian ada Kailia, Gorontalo, suku Minahasa masuk juga ya, dan seterusnya. Termasuk juga di daerah Jawa itu ada ini suku Jawa, Sunda, Betawi, Banten, Madura. Kemudian suku Bali sendiri tuh. Kemudian ada suku Dayak, ada suku Melayu. Ini peta persebarannya, jadi anandaku dapat memperhatikan arah panah. Itu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar pulau peta Indonesia dengan persebaran suku masing-masing. Anandaku dapat memperhatikan. Nah, bagaimana kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia? Jadi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna yang di Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim di Indonesia. Jadi kalau tentang iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Jadi di Indonesia ada iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Kemudian iklim panas terjadi, yang kedua ya, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Jadi kemudian beragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi berikut ada beberapa pulau dengan persebaran keadaan flora dan fauna di Indonesia. Jadi yang pertama ini Sumatera, itu gunung yang ada Gunung Leuser, Kerinci, sungainya Sungai Musi dengan Asahan. Kemudian memiliki cukup banyak hutan, hujan dan hutan gambut. Kemudian floranya itu bungong jempa, kenanga, faunanya ada gajah, orang utang, harimau.
Kemudian masuk di Pulau Jawa, gunungnya yang terkenal itu ada Gunung Semeru, Gunung Merapi. Kemudian sungainya Sungai Bengawan Solo dengan Sungai Citarum. Kemudian banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Floranya salak condet, gandaria, fauna benteng ayam berkisar. Kemudian Kalimantan terkenal ada Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Kemudian floranya ada anggota anggrek hitam, faunanya ada orang utan, pesut, owa, bekantan. Jadi fauna itu hewan ya, flora tanamannya, tumbuhannya. Kemudian Sulawesi ada gunungnya Gunung Lompo Batang, Malino. Maka sungainya Sungai Cenrana, Malili, Poso. Kemudian memiliki hutan hujan padan rumput dan hutan bakau. Floranya itu eboni dan damar. Kemudian faunanya maleo, kuskus, anua. Kemudian Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali itu gunungnya yang terkenal itu Gunung Rinjani, Tambora, Batur, Selat, Alas, Sumba, Bali didominasi oleh padan rumput yang kering. Kemudian floranya ada ajang kelicung dan pohon cendana. Kemudian faunanya yang terkenal itu ada komodo, kemudian jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua, gunungnya itu Gunung Kamkunora, kemudian Ibu Puncak Jaya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Kemudian floranya bunga anggrek larat, buah merah. Faunanya itu cendrawasih, nuri, raja, ambon. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan PKE, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Nah, keragaman tersebut antara lain ada keragaman suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau di lingkungan sekolah contohnya memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Kemudian untuk di rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu tidak melaksanakan ibadah yang sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Kemudian dalam lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh kita laksanakan ya. Jadi seyogyanya kita melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat baik dalam lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pedoman masyarakat Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, ini ada beberapa sikap yang sesuai ya. Nilai sila ke-1 itu nilai luhur Pancasila, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, sila kedua itu berhubungan dengan sikap antar manusia yang sama derajatnya. Kemudian yang ketiga, nilai kebangsaan seperti yang persatuan. Kemudian keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam setiap masyarakat. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan masker jika keluar dari rumah, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.